Di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Campurasun. Saudara sekalian, masihkah Anda ingat bagaimana Rizik Syihab dulu mengkritisi habis-habisan bagaimana Kang Deddy itu mempopulerkan ya yang namanya ciri khas Sunda, yaitu Sampurasun. Dan ternyata itu dikritik oleh Habib Rizik, bahkan sempat mengatakan bahwasanya sebagai pengganti salam, saudara sekalian. Padahal bukan seperti itu. Nah, ini yang akan dibahas nanti sama Kiai Haji Ubaidillah, bagaimana kita mengkritisi atau menganalisis pemikiran keislaman Kang Deddy itu yang sangat-sangat luhur dengan nilai kebudayaan setempat, dan bagaimana ekstremisme daripada keislaman Rizik Syihab ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Konflik panas Kang Deddy Mulyadi yang sekarang Gubernur Jawa Barat versus Habib Rizik yang menggemparkan kala itu. Kala itu tentang ucapan Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang tokoh yang memegang teguh budaya Sunda. Ia pernah berpolemik memang dengan Habib Rizik gegara ucapan Sampurasun. Ucapan tersebut dikatakan Kang Deddy sebagai bagian dari identitas budaya. Sedangkan Habib Rizik waktu itu sebagai tokoh FPI menganggap ucapan Sampurasun sebagai hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam konteks agama atau Assalamualaikum gitu ya. Dan waktu itu sempat muncul bahwa Kang Deddy dituduh ingin menggantikan salam dengan Sampurasun. Ini yang menjadi heboh ketika itu. Nah, menurut Anda apa yang menjadi akar perbedaan pandangan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Habib Rizik ini dalam konteks budaya lokal versus dengan agama? Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Sebenarnya akar persoalannya itu sederhana, Mas Yusuf. Kang Deddy Mulyadi beragama Islam, Rizik Syihab juga beragama Islam. Yang membedakan itu hal yang mendasari keberagamaan keduanya, Mas Yusuf. Kalau Bang Deddy Mulyadi, keberagamaan Bang Deddy Mulyadi dalam konteks ini Islam, itu didasarkan kepada akar budaya Sunda, akar kebudayaan. Sementara Rizik Syihab, keberagamaan Rizik Syihab dalam konteks ini beragama Islam, itu didasarkan pada akar budayanya, yaitu Arab. Lebih dekat kalau saya mengistilahkan itu budaya jahiliyah, Mas Yusuf. Artinya dalam konteks apa yang dibutuhkan di tengah masyarakat jahiliyah itu adalah sistem kelompok yang mendominasi pikiran Habib Rizik Syihab sebagaimana bentuk sistem kelompok yang mendominasi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Atau kalau dalam bahasa keilmuannya adalah pola komunalisme, pola komunal. Itu ciri khas dari kebudayaan jahiliyah yang memang dibutuhkan saat itu. Di sini saya tidak berbicara dalam konteks positif negatif, tetapi memang masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah masyarakat yang berkelompok, berkomunal, yang memang dibutuhkan. Karena masing-masing kelompok itu saling memperkuat kelompoknya masing-masing, sehingga perspektifnya pun adalah perspektif komunal. Yang di luar komunalitas dia, itu adalah salah, sehingga konteksnya adalah konteks minna minhum. Nah, basis jahiliyah itu adalah basis yang temperamental, orang lain dianggap salah, dia paling benar, dan kebetulan saja beragama Islam yang sedikit mengkolengdonkan tradisi komunal itu. Karena dalam perspektif saya, Islam itu kan agama wahyu, Mas. Agama yang menurut saya yang bisa masuk ke seluruh kawasan kebudayaan, bahkan bisa membimbing konteks masing-masing budaya umat manusia, termasuk budaya masyarakat Arab jahiliyah yang masih nampak dalam pola kepribadian Rizik Syihab. Sementara Kang Deddy Mulyadi,
keberagamaan dalam konteks ini keislaman Kang Deddy Mulyadi itu didasarkan pada prinsip kebudayaan masyarakat Sunda. Masyarakat dan sama-sama menggunakan assalamualaikum Mas Yusuf. Tetapi assalamualaikumnya Kang Deddy itu kan assalamualaikum yang diintegrasikan dengan sikap ramah tamah masyarakat Sunda dengan menggunakan istilah sampurasun. Sampurasun itu kan dari kata hampura sun. Sun itu kan saya Mas Yusuf. Hampura itu kan mohon maaf. Jadi sebenarnya sama dengan orang Jawa saya, Jawa Tengah. Itu kan kalau mau menyapa orang kan punten, assalamualaikum, kan begitu Mas sebenarnya. Ngapunten, nyuwun mohon maaf, bahasa Indonesianya kan begitu. Orang Sunda juga begitu. Hampurasun, assalamualaikum, kan biasa itu Mas. Sebenarnya terlalu temperamental atau emosional kalau mengatakan bahwa Bang Deddy Mulyadi itu ingin mengganti salam dengan hampurasun. Sebenarnya tidak dalam konteks itu Mas Yusuf. Tapi ingin bagaimana etik universal Islam sebagai agama kewahyuan itu betul-betul bisa membumi dalam ruang kearifan lokal dalam konteks ini Sunda. Sebenarnya dalam konteks itu Mas Yusuf. Terima kasih. Ya, ini mungkin agak sedikit berbeda pandangan saya dengan Ki Ubed bahwa ketika waktu itu Habib Rizik memang mengkritisi tentang sampurasun, ucapan pembuka atau pembuka ketika bertemu dengan seseorang gitu ya. Nah, memang ini menjadi sebuah polemik ketika itu Kang Deddy Mulyadi mempopulerkan sampurasun. Di Sunda itu memang juga saya dengar, saya orang Sunda, memang kata-kata itu, Ki Ubed, sudah asing juga di saya gitu kan ya. Ketika itu Kang Deddy menyebut sampurasun, oh ternyata ini budaya Sunda sampurasun. Saya kira sampurasun itu bahasa Jawa. Ternyata itu budaya Sunda. Ketika nenek moyang kami itu menyebutnya akan bertamu atau ketemu, nah seperti itu. Memang tadi yang menjadi sebuah sorotan oleh Habib Rizik, ini yang menjadi polemiknya adalah bahwa Kang Deddy ketika itu ada tuduhan bahwa ini akan mengganti assalamualaikum dengan sampurasun. Padahal assalamualaikum itu adalah kata yang paling sempurna. Dan kalau kita lihat juga Gus Dur ketika itu, kejadian Gus Dur itu mewacanakan assalamualaikum sama dengan selamat pagi, nah keselamatan. Nah ini menjadi sebuah protes lagi bahwa Gus Dur akan mengganti dengan assalamualaikum. Nah ini menurut saya ada beberapa perspektif yang berbeda. Yang salah satu Habib Rizik berbasis keagamaan mungkin dengan kulturnya atau dengan budayanya, karena budaya yang strong terhadap teks Islam, bahwa assalamualaikum ya assalamualaikum, jangan diganti dengan yang lain. Terus yang kedua masalah komunalitas, saya kira semua orang membutuhkan sebuah sistem kehidupan yang komunal, tidak jahiliyah atau modern. Jadi saya kurang sepakat sebetulnya ini akar budaya Habib Rizik itu adalah lebih dengan Ki Ubed. Saya lebih meyakini bahwa karakteristik keberagaman Habib Rizik itu dipengaruhi oleh kultur organisasi yang ketika itu memiliki visi akar komunal. Visi FPI itu kan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar, strong gitu ya, keras terhadap sebuah kemungkaran dan juga beberapa hal yang menegakkan tentang ajaran-ajaran Islam. Itu yang saya lihat dari keduanya. Tetapi yang ingin kita bahas sekarang ini, bagaimana sebetulnya Islam itu hadir, kemudian ramah dengan lokal atau local wisdom. Islam itu turun, bukan di ruang hampa, tetapi berada pada komunitas yang luar biasa, komunitas yang beragam. Seperti Wali Songo, ada Sunan Bonang dengan gamelannya, kemudian ada Sunan Kalijaga dengan wayangnya, dan lain sebagainya. Nah, Anda bagaimana melihat konteks ini antara karakteristik Kang Deddy Mulyadi ini dengan konteks keadaan kehidupan keberagaman Islam? Silakan. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas Yusuf, saya ingin menambahi yang pertama tadi. Sebenarnya sapa
daya sapa ala Sunda Kang Deddy Mulyadi dengan Sampurasun itu sebenarnya bukan dalam konteks untuk mengganti Mas, tapi dalam konteks fleksibilitas dalam wilayah pergaulan dan komunikasi di tengah masyarakat, dalam konteks keberagamaan atau keberislaman kita itu tidak kaku lah Mas. Dan itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Gus Dur sebenarnya ya Mas, yang kemudian disalahpahami oleh kebanyakan orang atau sebagian orang, seolah-olah Gus Dur ingin mengganti salam dengan selamat pagi. Sebenarnya tidak dalam konteks itu Mas, tapi dalam konteks fleksibilitas daya komunikasi keberislaman kita di tengah masyarakat yang majemuk, yang kompleks, sehingga tidak perlu fanatik dengan salam, meskipun dalam kemungkinan terbesar kita sebagai umat Islam itu akan menggunakan salam itu, tetapi tidak perlu memaksa dalam kompleksitas masyarakat, karena kita dihadapkan kepada keanekaragaman dan keberagaman dalam konteks keberagamaan di tengah kompleksitas masyarakat kita di Nusantara ini, Mas. Sebenarnya dalam konteks itu saya memahami Kang Deddy Mulyadi dan kita tarik ke belakang juga pernah dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mas Yusuf. Kemudian pertanyaan yang kedua itu sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Bang Deddy itu sebagai bagian daripada, kalau saya mengatakan begini Mas Yusuf, sebenarnya Bang Deddy itu dalam konteks teks normatif, saya mencoba memahami Habib Rizik itu dalam konteks teks normatif keislaman itu memiliki kemampuan, tapi dalam konteks penghayatan nilai-nilai keutamaan, ketika dihadapkan kepada kearifan lokal atau local wisdom, Kang Deddy Mulyadi lebih piawe dalam konteks mempribumisasikan Islam, Mas Yusuf. Betul-betul bagaimana core value atau nilai dasar Islam itu oleh Kang Deddy Mulyadi itu menjadi indah karena bisa dipertemukan dengan core value nilai dasar kearifan lokal. Ini kan sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam konteks innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Kata innama bu'itstu liutammima, kata liutammima itu sebenarnya kan dalam konteks untuk menyempurnakan, Mas. Artinya apa? Islam yang kita bawa itu mesti harus menjadi sebuah agama wahyu yang berdialektika dengan kearifan lokal, bukan untuk menghakimi salah benar dalam konteks kearifan lokal, tapi bagaimana di tengah masyarakat Nusantara ini yang di sana ada kearifan lokal atau local wisdom itu bisa disempurnakan, sehingga Islam dengan kearifan lokal itu tidak dibenturkan, tapi betul-betul mengalami proses pribumisasi atau betul-betul melakukan dialektika kearifan, kebijaksanaan untuk sama-sama mengarah menguatkan, mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu ingin menekankan ke sana, Mas Yusuf. Dan prinsip dasarnya berbeda, Mas Yusuf. Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya memiliki prinsip dasar kosmologis. Artinya apa? Kosmologi itu kan sebenarnya awal kajian filsafat itu kan bidang kosmologi, Mas. Dan awal kemunculan ilmu pengetahuan itu kan kosmologi. Kosmologi itu sebenarnya sebagai awal mula kemunculan diskursus tentang ilmu pengetahuan. Nah, kosmologi itu apa? Kosmologi itu kan sebuah relasi suci antara manusia dengan Allah dan manusia dengan alam yang lain. Artinya manusia sebagai jagat cilik atau mikrokosmos itu bagaimana bisa didialektikakan dengan kesemestaan yang lain selain manusia sebagai makrokosmos atau jagat gede. Manusia sebagai jagat cilik ini bagaimana bisa terjaga relasi sucinya antara manusia dengan alam, antara manusia dengan Tuhan. Karenanya Kang Deddy Mulyadi selalu mengatakan prinsip dasar perjuangan Kang Deddy itu adalah bagaimana membangun lingkungan. Nah, inilah prinsip keberagaman Kang Deddy yang menurut saya sangat presisi atau simetris atau betul-betul satu frekuensi antara keislaman Kang Deddy dengan paham kosmologi atau paham lingkungan atau paham kesemestaan Kang Deddy. Sehingga menarik menurut saya, Mas, keberagaman Kang Deddy itu didasarkan pada prinsip kesemestaan Kang Deddy.
Nah, sementara kalau melihat Habib Rizik, keberislaman Habib Rizik itu betul-betul Islam yang betul-betul normatif apa yang dipahami dari teks. Dan bagaimana teks normatif itu didakwahkan kepada masyarakat sehingga seperti tercerabut dari akar historisnya. Habib Rizik lupa bahwa beliau berada di tengah-tengah akar historis masyarakat Nusantara, yang diantaranya masyarakat Nusantara itu ada masyarakat Sunda. Kalau perspektif historis, kalau perspektif normatif Habib Rizik itu didasarkan pada akar historis masyarakat Nusantara, dalam konteks ini spesifik dengan masyarakat Sunda, tentu Habib Rizik tidak akan cepat salah paham terkait dengan perspektif kosmologis Bang Deddy Mulyadi, Mas Yusuf. Belum lagi terkait dengan akar historis kebudayaan masyarakat Nusantara yang lain selain masyarakat Sunda. Oleh karena itu, sekuat apapun dakwah Habib Rizik di tengah jamaahnya, itu akan kesulitan ketika berhadapan dengan masyarakat mayoritas. Yang mengikuti itu kan hanya beberapa kelompok yang memang bagian kecil dari komunitas masyarakat yang memang sudah betul-betul menyatu dengan akar kebudayaannya masing-masing di Nusantara ini, Mas Yusuf. Terima kasih. Ya, baik. Memang karakteristik Kang Deddy ini menarik ini. Menariknya apa? Sebetulnya perlawanan terhadap habaib, kalau saya melihat itu ya, secara frontal, sebelumnya Imad ya Kang Deddy. Dengan kasus Sampurasun ini, sebelum ada Kiai Imadi, kalau kita jujur ya, Kang Deddy betul dihabisin itu ketika jadi Bupati Purwakarta tentang Sampurasun ini. Dan Kang Deddy kalau di track pidato-pidatonya itu dengan lantang bahwa nenek moyang kami itu lebih agung. Mereka datang mengagung-agungkan nenek moyangnya yang tidak kita kenal. Nenek moyang kita lebih hebat. Kang Deddy dari sisi budaya. Cuman kelemahan Kang Deddy tidak ada konstruksi keilmuan secara formal waktu itu kan ya. Kalau Kiai Imad kan konstruksinya konstruksi kajian ilmiah. Nah, Kang Deddy adalah sebuah perlawanan budaya yang konteksnya ketika itu memang tidak ada sebuah kajian ilmiah dari Kang Deddy, tetapi memang Kang Deddy walaupun tidak memiliki kajian ilmiah tentang nenek moyang Nusantara itu lebih agung atau lebih hebat dibanding mereka, yang saya tangkap mereka itu siapa, Kang Deddy kurang tahu gitu aja. Tetapi ketika itu memang lagi berseteru gitu ya dengan Habib Rizik. Ini sebetulnya yang keunikan Kang Deddy, yang konsisten terhadap budayanya, berislam tidak perlu menghilangkan budaya lokalnya. Gubernur salah satunya kemana-mana pakai baju putih, kemudian juga udang ya, belangkon putih, dan itu ciri khas beliau itu, ciri khas bahwa itu ciri khas orang Sunda. Nah, kembali lagi ke sosok Kang Deddy. Beberapa hari yang lalu juga punya ketegasan terhadap tata kota seperti di Bogor gitu ya, yang habis dibombardir. Saya tidak tahu itu ada beberapa mungkin tempat-tempat yang dia habisin dan masuk turun jalan. Nah, artinya seperti yang Kiai Obed katakan bahwa tentang prinsip Kang Deddy itu memang kosmologis gitu ya. Kemudian juga lebih kepada kearifan lokal dan budaya, dan itu diabstraksikan. Itu menjadi sebuah prototipe bahwa pejabat era atau karakteristik seperti Kang Deddy memang dibutuhkan. Baik, kita kembali lagi tentang antara budaya dan Islam atau agama. Nah, belakangan muncul itu ada Islam, kemudian pribumisasi Islam. Nah, artinya bagaimana budaya itu bukan menjadi sebuah persaingan untuk mendapat pengaruh di masyarakat. Nah, ini bagaimana relevansinya atau kontekstualitasnya beragama tetapi ramah terhadap budaya? Persepsi Anda seperti apa ini? Oke, sebelum saya menjawab ke pertanyaan Mas Yusuf ini, saya ingin menyinggung tadi sempat disinggung Mas Yusuf terkait dengan perbandingan Bang Deddy dengan Kiai Imaduddin Utsman. Kalau Kiai Imaduddin Utsman itu
gerakannya didasarkan pada teori yang telah dibangun Kiai Imad, Mas. Jadi gerakan Kiai Imad dalam ceramah-ceramahnya di tengah masyarakat itu didukung tesisnya. Nah, kalau Bang Deddy, gerakan Bang Deddy itu didukung oleh karya saya ini, Mas. Nah, saya punya karya Islam Geger Kendeng dalam konflik ekologi dan rekonsiliasi akar rumput. Ini karya yang saya tulis setebal 400 halaman, Mas. Nah, jadi kalau ingin mencari legitimasi gerakan Kang Deddy, gerakan kosmologi Kang Deddy, perlu membaca buku saya ini, Mas. Dan saya juga berharap Kang Deddy punya buku saya ini. Karena gerakan Kang Deddy itu dari buku itu apa? Dari buku itu. Buku ini menjelaskan tentang relasi kosmologi, relasi suci antara manusia dengan Tuhan, Allah, dan relasi suci manusia dengan alam. Kalau alam itu saya sebut sebagai makrokosmos, kalau manusia itu saya sebut sebagai mikrokosmos. Allah saya istilahkan dengan metakosmos. Atau dalam bahasa kearifan lokal, manusia saya sebut sebagai jagat cilik, alam saya sebut sebagai jagat gede, Mas Yusuf. Lah, apa yang dilakukan oleh Bang Deddy dalam konteks gerakan beliau ketika menjabat sebagai bupati, ketika menjabat sebagai DPR, dan sekarang jadi gubernur, beberapa ceramah-ceramahnya, itu banyak orang salah paham. Bahkan komunitas FPI pun mengatakan Kang Deddy sebagai orang musyrik. Mengapa tuduhan itu sampai muncul? Karena mereka nggak memahami prinsip kosmologi Kang Deddy. Gerakan kosmologi Kang Deddy itu memiliki legitimasi keberagamaan dalam konteks keislaman. Dan itu saya tulis dalam buku saya, Mas Yusuf. Mengapa dalam beberapa channel saya sudah mengomentari Kang Deddy dan viral itu, karena begitu saya membaca Kang Deddy, itu ada legitimasi teks yang memang sudah saya tulis setebal 400 halaman, Mas Yusuf. Ini terbit pada tahun 2016. Bersamaan dengan saya mendapatkan penghargaan buku terbaik dalam versi IKAPI dari buku Islam Suluk Cebolek. Pada saat Suluk Cebolek itu dapat penghargaan, ini terbit, Mas Yusuf. Jadi di sini juga saya sebutkan tentang arti pentingnya kearifan lokal, Mas Yusuf. Prinsip normatif tentang bagaimana sinergisitas keislaman Kang Deddy dengan kearifan lokal Kang Deddy, itu sebenarnya Kang Deddy betul-betul ingin melaksanakan perintah Nabi, Mas. Nabi itu kan menegaskan bahwa beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kata menyempurnakan itu bukan berarti menghapus akhlak. Akhlak itu kan begini, Mas Yusuf. Ini saya mau bicara secara normatif dulu. Akhlak itu kan tabiat manusia. Sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari. Kalau sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari itu positif, baik, maka disebut akhlak mahmudah. Kalau sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari itu tidak baik, yang terefleksi itu tidak baik, maka itu disebut akhlak mazmumah. Akhlak manusia atau tabiat manusia itu sangat dipengaruhi oleh historisitas manusia, Mas Yusuf. Dalam konteks historis, manusia itu bersentuhan dengan lingkungan, kearifan lokal, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, itu akan membentuk sikap perilaku masyarakat. Kalau Kang Deddy berperilaku seperti itu wajar karena dilahirkan di Sunda. Kalau Habib Rizik Syihab bertemperamental seperti itu wajar karena memiliki latar belakang historis seperti itu. Artinya di sini saya tidak mengatakan positif negatif, tapi saya membaca dari kerangka historis, Mas Yusuf. Dalam konteks ini menarik. Keberislaman Kang Deddy itu sangat taat, Kang Mas Yusuf, sudah umroh, sudah haji, agamanya juga Islam, nama putranya juga nama Islam, katakan begitu, mengambil nama dari B.J. Habibie, katakan begitu. Kemudian perilakunya, ibadahnya juga cara-cara Islam, pidato-pidato dalam konteks pasca tarawih setelah jadi gubernur, itu saya mencoba mengikuti, sangat bagus sekali. Bahkan bagaimana beliau mengurai surat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya, itu menarik sekali, Mas Yusuf. Sangat menyentuh sekali. Dalam konteks keberislaman dan kearifan lokal yang ingin dipegang teguh oleh Kang Deddy, itu sebenarnya sudah sangat simetris, Mas Yusuf. Sudah kalau istilah saya itu sudah bertemu pada titik
interkoneksi dan integrasi antara Islam dan kebudayaan. Jadi keislaman Kang Deddy itu ingin mengikuti keislaman Nabi untuk menyempurnakan kearifan lokal dan kebijaksanaan di tengah masyarakat, Mas Yusuf. Bukan untuk mencerabut kearifan lokal. Itulah fungsi daripada rahasia makna daripada utamima, untuk menyempurnakan. Bukan untuk menghapus, bukan untuk meniadakan, bukan untuk menafikan. Lah, karenanya hampir kita itu kalau sudah memahami prinsip teoritik perspektif kosmologi yang saya tulis ini, Mas Yusuf, membaca Kang Deddy itu sangat mudah. Sehingga tidak akan salah paham dan sampai mengatakan Kang Deddy musyrik, itu tidak akan seperti itu, Mas Yusuf. Karena keberislaman Kang Deddy itu juga kearifan lokal Kang Deddy, kearifan lokal Kang Deddy itu juga keberislaman Kang Deddy. Begitu, Mas Yusuf. Terima kasih. Iya, sekitar tahun 2015, 2016 memang ramai ini. Deddy Mulyadi disebut musyrik, banyak membangun patung, kemudian juga biasa melakukan adat budaya. Kemudian saya lihat ketika kemarin pilkada, dia upacara kayak semacam memandikan ini ya, andong, bukan andong, kereta kencana lah. Kalau di Jawa itu kereta kencana, semacam kereta kencana. Dan posisi menyembah atau bagaimana lah, kan ada di situ. Nah, ini menjadi ramai ketika ini muncul. Artinya memang pola-pola ketika masuk ke politik seseorang itu yang kemudian di Indonesia kental dengan umat Islam, maka akan muncul saja seperti itu. Nah, menurut Anda sebenarnya konsepsi keislaman dan budaya ini di Indonesia itu sangat kental sekali, seperti kenduren. Ya, kenduren itu kan sebetulnya kalau di dalam Islam itu tidak ada, kita tidak ditemukan itu yang namanya kenduri, kemudian selamatan 7 hari, 1 hari sampai 7 hari, itu tidak ada. Maka muncullah di sini seringkali Islam versi Arab, kemudian versi Nusantara, sehingga muncul Islam Nusantara versi Kiai Said penamaannya, di mana Islam Nusantara itu ramah terhadap budaya-budaya lokal. Maka tak heran Islam yang ada di Indonesia, katakan NU, kemudian juga berurusan atau bersitegang yang sangat luar biasa dengan paham-paham Wahabi. Paham Wahabi kan juga sama itu. Bagaimana ziarah kubur gitu. Nah, ziarah kubur ya betul ya, Wahabi. Sementara orang NU itu ziarah kubur ya 1 hari atau 2 hari, 3 hari, ya itu dilakukan. Itu artinya ada interaksi akulturasi budaya, tetapi konsepsinya atau substansinya Islam. Nah, ini menurut Anda bagaimana sih sebetulnya Islam substantif ya, dan kemudian satunya lagi Islam yang melihat secara tekstual, Islam tekstual. Lah, katakan saya bicara begini, Islam tekstual dan Islam yang substansif seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai NU itu kan substansinya Islam. Kemudian Islam tekstual itu kadang-kadang tidak melihat tekstual terhadap budaya. Ini sebetulnya yang menjadi sebuah pertarungan atau bersitegang antara paham yang satu dengan yang lainnya. Apalagi sosoknya adalah seorang politisi. Katakan Kang Deddy waktu itu menjadi bupati, kemudian sekarang gubernur. Dan ini menjadi sebuah sebuah perhatian khusus. Tetapi belakangan apakah Anda melihat bahwa substansi itu atau tentang konotasi atau perspektif Kang Deddy itu musyrik, itu saya sekarang tidak melihat, tetapi lebih melihat bagaimana actionnya Kang Deddy itu masuk ke selokan, membunyi hangusan hibik gitu ya, yang di mana tuh, yang di Bogor dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Apakah umat Islam ini sudah sangat menerima terhadap akulturasi budaya atau bagaimana menurut Anda? Oke. Terima kasih Mas Yusuf. Sebelum saya menjawab pernyataan yang panjang dari Mas Yusuf, saya ingin memulai dari konsep antara normativitas dan historisitas, Mas Yusuf. Jadi dalam keberagamaan seseorang, jadi dalam keagamaan seseorang itu ada keberagaman seseorang, Mas Yusuf. Keagamaan itu terkait dengan prinsip normativitas,
keberagamaan itu terkait dengan prinsip historisitas. Siapapun dalam konteks keagamaan siapapun itu tidak akan pernah lepas dari keberagamaannya. Nah, keberagamaan didasarkan pada keagamaan, keagamaan tidak akan pernah meninggalkan keberagamaan. Prinsip normativitas seseorang dalam memahami agama itu tidak akan bisa lepas dari pengaruh prinsip historisitas seseorang yang mempengaruhi seseorang itu dalam memahami agama, Mas Yusuf. Karenanya perspektif Gus Dur itu akan berbeda dengan perspektif ilmuwan dari Timur Tengah. Ilmuwan dari Timur Tengah itu dilatar belakangi oleh normativitas dan historisitas mereka. Gus Dur memiliki normativitas dan historisitas Gus Dur sebagai masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia. Ini teoritisnya begini, Mas Yusuf. Nah, oke. Termasuk di antara perspektif historisitas itu adalah respon kebudayaan, Mas Yusuf. Tentu saja seluruh umat manusia di bumi ini tidak bisa lepas dari kebudayaan. Kebudayaan itu sebenarnya jangan dipahami secara negatif, karena kebudayaan itu lahir dari suasana kondisi masyarakat untuk menjawab zamannya. Karenanya kebudayaan masing-masing umat manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebudayaan masyarakat di daerah tropis tentu berbeda. Dia akan punya cara untuk merespon cuaca tropis itu, Mas, suhu yang tropis itu. Dan kebudayaan masyarakat Nusantara itu akan merespon dengan kondisi cuaca geografis masyarakat Nusantara. Jadi sama, misalnya begini, masyarakat Nusantara tadi disebutkan Mas Yusuf itu ada yang membuat patung. Patung itu dalam konteks Bang Deddy, kita kaitkan langsung dalam konteks Bang Deddy. Bang Deddy membuat patung itu sebenarnya suatu respon kebudayaan Bang Deddy yang sangat wajar, Mas Yusuf, untuk merefleksikan catatan sejarah, kenangan dalam bentuk patung. Itu tidak ada bedanya dengan konsep Arab. Kalau Arab itu kan mereka merespon kebudayaan mereka dengan cara membuat syair. Jadi begini, Mas Yusuf, orang Arab membuat syair itu apa bedanya dengan orang Arab dengan orang Indonesia membuat patung, Mas Yusuf? Kalau mereka membuat syair adalah merefleksikan budidaya rasa karsa mereka dalam bentuk syair. Lah Kang Deddy itu merefleksikan budidaya karsa Kang Deddy dalam bentuk patung. Nah, cuman memang patung di Indonesia itu tidak se ekstrim patung di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini di Yaman, Mas Yusuf. Itu harus kita pahami bersama. Kalau di Yaman itu patung itu kan memang zaman dulu untuk sesembahan, Mas. Bahkan patung-patung di tanah Arab, di Jazirah Arab, masyarakat Arab itu dari kajian filologi Prof. Manahim Ali, itu mereka mengenal patung itu karena dari orang-orang Yaman, Mas Yusuf. Dan patung bagi masyarakat Yaman itu dulu memang untuk sesembahan. Masyarakat Yaman itu dulu memang penyembah patung, Mas Yusuf. Patung disembah. Nah, masyarakat Nusantara itu sebenarnya patung untuk simbol kebudayaan, Mas Yusuf. Jarang masyarakat Nusantara menyembah patung. Patung disembah itu kan di India, Mas Yusuf. Tapi kalau di Nusantara, patung itu sebenarnya refleksi kebudayaan murni untuk sebagai sebuah ornamen. Nah, sebagai sebuah ornamen artinya apa? Sebagai sebuah penanda yang menyimpan sebuah pengetahuan, kenangan. Itulah patung, Mas Yusuf. Sama seperti ibaratnya orang Arab membuat syair. Syair itu kan sebagai sebuah ornamen, tanda yang menyimpan pengetahuan. Jadi apa bedanya patung dengan syair? Sama sebagai penanda penyimpan pengetahuan sebenarnya, Mas Yusuf. Lah, Kang Deddy itu meskipun bikin patung, kita belum pernah melihat ritual Kang Deddy menyembah patung yang dibuat itu, Mas Yusuf. Nah, yang kita ketahui patung itu dari hasil pembacaan saya itu bagi Kang Deddy itu ya refleksi kebudayaan sebagai sebuah ornamen yang menyimpan pengetahuan dalam konteks khasanah Nusantara. Dan itu nggak ada bedanya dengan sistem syair-syair di Arab yang dibuat oleh orang Arab sebagai sebuah ornamen untuk menyimpan pengetahuan, penanda khasanah Arab yang menyimpan pengetahuan melalui syair-syair, Mas Yusuf. Jadi itu kalau saya boleh mencoba untuk menginterpretasikan apa yang menjadi kegelisahan Mas Yusuf. Terima kasih, Mas.
Oke, agak tersendat ini kayaknya sinyalnya. Ya, ini sebetulnya ya selamat bergabung Dr. Ribut Huda dari Sudan, Intelektual Muda NU. Ya, Nah, Ki Ubed, satu lagi ke Ki Ubed. Ki Ubed, ketika zaman Orde Ya. Baru, ini kan zaman Orde Baru itu banyak kebijakan yang diterapkan untuk membentuk identitas nasional yang lebih seragam. Jadi menurut Anda ini seberapa besar dampak dari kebijakan Orde Baru terhadap tereliminasinya budaya lokal, termasuk budaya Sunda? Jadi kadang-kadang ini yang menjadi problematik. Satu sisi menjadi problematik, satu sisi memang nasionalisme itu penting, tetapi ketika ini terjadi, maka orang akan terasing dengan budayanya sendiri. Maka Kang Deddy sebetulnya adalah bentuk atau potret penentangan terhadap kebijakan Orde Baru yang menginginkan sebuah budaya yang seragam, tetapi tetap memegang teguh terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Kira-kira bagaimana menurut Anda, Ki Ubed? Kalau Orde Baru nggak usah dibahas, Pak, karena memang Orde Baru itu kan tidak hanya sistem birokrasi yang tersentral, Mas, ke salah satu titik kebenaran, yaitu kebenaran tunggal. Dalam konteks ini Pak Soeharto, yang saat itu betul-betul mengundang sampai Mas Susup yang masih muda saja pengen memberontak Pak Harto saat itu. Dan termasuk dalam konteks kebudayaan itu juga tersentral. Kalau ada laporan ke pusat, dianggap kebudayaan masyarakat itu mengganggu stabilitas nasional, oh itu pasti langsung ditindak, Mas. Jadi semua wacana kebudayaan pun harus seragam, sebagaimana sistem birokrasi pun harus seragam. Sumber kebenarannya ya kebenaran penguasa di saat Orde Baru itu, Mas Suso. Ya tentu plus minus dalam konteks kenyamanan, ketenangan di Orde Baru, tapi dalam konteks ketidakpuasan, kegundahan, kegelisahan, dan kayak api dalam sekam, suasana-suasana hidup di Orde Baru itu, Mas Yusuf. Nah, sekarang ini kelihatannya ada banyak hiruk-pikuk, konflik, tetapi menarik, ada banyak hasanah. Diskursus nasab misalnya, itu kesannya kan ada konflik, tapi menurut saya itu bukan, itu memancing, memantek perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam yang luar biasa, Mas Yusuf. Sehingga masyarakat itu dibikin cerdas, tidak satu kebenaran otoritatif. Jadi masyarakat Muslim itu betul-betul telah dibuka dengan kebenaran-kebenaran yang bersifat etik universal, tidak berada dalam ruang kebenaran yang otoritatif. Termasuk sebenarnya Habib Rizik itu kan produk Orde Baru, Mas, sebenarnya. Pam Swakarsa itu produk Orde Baru untuk menjawab problem keberagaman dengan refleksi yang cenderung agak euforia saat itu, dan sebagai bentuk ketakutan pemerintah saat itu akhirnya membentuk Pam Swakarsa. Tapi sebenarnya ini tetap memiliki nilai positif, tetapi dalam konteks suasana yang bisa mencerdaskan ya era sekarang ini itu, Mas, era yang sangat terbuka sehingga semua orang bisa berdebat, berdiskusi. Toh kebenaran itu nanti akan bisa dirasakan oleh mereka yang emosional sekalipun. Contohnya misalnya seemosi apapun Tuan Mudakari, dia pasti dalam hati nuraninya akan menerima kebenaran yang bersifat etik universal. Mengapa disembunyikan? Ya karena memang dia pengen punya ruang. Kalau dia langsung setuju kebenaran yang universal, nanti dia nggak dapat komunitas nanti. Karena baru menikmati komunitas barunya Tuan Mudakari ini. Maka kita pun menganggap itu positif untuk proses pencarian Tuan Mudakari, untuk mendapatkan etik universal yang lebih mapan untuk hari-hari berikutnya, Mas Yusuf. Makanya kita sangat menghargai Tuan Mudakari dalam konteks balik badan, istilah Kiai Imat itu. Kita menghargai, tetapi kita yakin dalam hati nurani dan hari-hari ke depan dia akan merasakan apa arti prinsip etik universal. Sama seperti kebudayaan, Mas. Dalam sistem kebudayaan itu memiliki nilai moral dari masing-masing sebuah kawasan masyarakat dunia ini. Tapi di tengah kebudayaan itu ada etik universal yang disebut kearifan lokal atau local wisdom. Pada titik itulah maka akan mudah bertemu dengan Islam sebagai agama wahyu. Karena Islam sebagai agama wahyu juga memiliki etik universal. Itulah yang menguatkan gerakan
Kang Deddy Mulyadi, ada rasa nilai keislamannya sekaligus ada rasa kearifan lokalnya, dan itu bisa bertemu dalam satu gerakan Kang Deddy. Tapi memang masyarakat yang menyalahpahami itu hanya akan menganggap Kang Deddy musyrik lah dan lain sebagainya. Tapi saya pastikan gerakan Kang Deddy itu memiliki legitimasi teks, dan itu saya tulis di buku saya 2016 yang udah lama lalu, Mas, 14 halaman ini. Makanya bagi mereka yang salah paham terhadap gerakan Kang Deddy, kayaknya perlu membaca buku karya saya ini, Mas, Islam Geger Kendir dalam Konflik Keberagaman dan Kearifan Lokal. Makasih, Mas Yusuf. Sekaligus baik. sekalian iklan, Mas Yusuf. Ya. Tidak masalah gitu kan. Oke, ini selamat datang Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU yang ada di Sudan. Saya ingin melihat ini, apa menurut Anda ini kan ya? Anda kan banyak lama di Timur Tengah, di Sudan, dan juga tentu akar budaya Anda adalah NU. Kemudian kemarin juga ada Islam Nusantara yang digaungkan oleh Kiai Said gitu ya. Ini perspektif Islam yang di Timur Tengah dengan perspektif Islam yang ada di Nusantara, ini perbedaan yang signifikan itu seperti apa ini, Dr. Ribut? Halo Dr. Ribut, kelihatannya masih ada agak terkendala ini. Atau kita lanjutkan kita untuk mengisi ruang kosong, Mas Yusuf? Ya, sebentar ini dia masuk. Ya, langsung ya. Nah, ya. Baik. Jadi masalah saya tanggap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru bergabung, menyapa dulu. Ada Kiai Ubedillah ya, yang selalu enjoy menemani diskusi dan gerakan pencerahan untuk umat dan bangsa ini. Tadi beliau juga telah menyampaikan ya, saya mendengar beberapa hal, dan persoalan masalah lokalitas ya, akar budaya lokal itu ya, saya seperti yang saya tahu ya dari pengalaman ke Mesir, ke Sudan, ke Emirat ya, ke Saudi, ke Maroko, saya membaca bahwa masing-masing negara, termasuk dalam hal ini negara Arab ya, itu mereka juga membanggakan lokalitas, membanggakan lokal wisdom, kebijaksanaan lokal yang terbentuk melalui budaya yang tentunya tidak tangan dengan masalah prinsip ajaran Islam, termasuk dalam masalah ucapan salam misalnya, atau sapaan ketika bertemu orang lain ya. Itu kan kalau ada yang mempersoalkan Kang Deddy ketika mengucapkan sampurasun gitu ya, atau ucapan-ucapan yang bersifat kebudayaan, itu tentunya perlu dimaknai itu bukan sebagai ucapan teologis ya, yang menyangkut keyakinan, keimanan, bukan ya, tetapi itu ucapan yang bersifat doa dengan bahasa lokal masing-masing ya, dengan bahasa lokal masing-masing. Apalagi Indonesia itu bisa dikatakan negara paling kaya dengan kebudayaan, paling kaya dengan bahasa, paling kaya dengan warisan-warisan leluhur ya. Itu tentunya kekayaan itu ya, kekayaan budaya itu berimplikasi pada kekayaan peradaban Nusantara yang kemudian sudah diwadahi oleh NU dalam hal ini sejak kepengurusan Kiai Haji Said Agil Sirot melalui konsep Islam Nusantara ya, termasuk Gus Yahya Stakuf ya, Ketua Umum PBNU ya, itu juga menyebut bahwa Islam Nusantara itu representasi dari moderasi beragama ya, moderasi beragama. Ini kajian-kajian ini melihat asal-usul keberagamaan itu tidak bisa dibaca dalam konteks fikih, karena fikih itu partikular.
juz'i terkait masalah ruang dan waktu, tapi dibaca melalui prinsip, melalui apa? Melalui usul, bukan fikihnya. Itu bisa ketemu, ya. Misalnya menyikapi masalah ucapan Kang Deddy, ya cukup aja apa? Al-ibratu bil ma'ani la bil alfaz. Ya, nggak ada masalah, udah selesai itu. Kita melihat maknanya bukan melihat lafadznya. Dalam arti makna itu menyangkut konteks kebudayaan. Nah, kemudian di Mesir misalnya, di Mesir itu dulu di zaman Presiden Mursi itu ada sentimen untuk menghabiskan warisan-warisan patung, ya Ramses itu, patungnya Fir'aun, itu dianggap mengarah kepada syirik, sehingga ada semangat untuk apa? Mengganti otoritas keulamaan, ya di Al-Azhar yang sebagai acuan waktu itu diganti yang sepemikiran dengan semangat Ikhwanul Muslimin yang apa? Formalisasi syariat Islam itu. Kayak hal-hal berbau patung ini seperti kita melestarikan tradisi tradisi paganisme, ya, menyembah berhala seolah-olah begitu, padahal ya tidak, itu warisan sejarah, itu peradaban. Bukan berarti kemudian Presiden Sisi mengajak orang rame-rame untuk memistifikasi patung misalnya, berdoa menjadikan patung sebagai tawasul misalnya, ya itu kan nggak ada begitu, itu kan dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, termasuk budaya-budaya lokal itu, karena kemajuan intelektual itu sudah bisa memfilter mana itu ranah keimanan, ya mana itu ranah hukum fikih, mana itu ranah kebudayaan, ya kebudayaan multikultural kayak kita hidup di Indonesia itu sudah bisa dipilah-pilah dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya mengandaikan saja masalah identitas, batik itu kalau di luar negeri itu sudah menjadi promosi Indonesia, bagian dari promosi kebudayaan Indonesia. Jadi bukan pakai jubah seperti Habib Rizik, itu bukan, itu identitasnya bukan, tidak mewakili identitas Islam Nusantara gitu. Ya, misalnya kita orang Indonesia di luar negeri ya pakai jubah, itu nanti kan dikira Arab itu. Maka itu perlu diperhatikan ya, kalau sholat sunnah misalnya, sholat Id, sholat sholat Jumat sunnahnya pakai baju putih. Ya, sholat Id sunnahnya pakai baju yang baru walaupun nggak putih. Nah, kalau sholat Jumat pakai baju putih, pakai jubah, oke lah gitu. Tidak pakai batik, tapi kalau rapat, pertemuan-pertemuan kebudayaan, dia pakai batik lah gitu. Nah, ini contoh saja, contoh bagaimana dunia keilmuan itu berkembang, sehingga dengan ilmu itu keimanan seseorang itu bisa dikatakan terjaga atau tidak. Makanya jangan sampai ada narasi melawan kebudayaan. Dalam arti warisan budaya lokal yang ada di Indonesia itu. Nah ini, jadi bedakan identitas lokal dengan identitas nasional dan identitas dalam hal ini identitas Arab. Ya kalau pakai baju putih-putih, jubah-jubah itu kan ya ke Arab-Araban gitu loh ya. Nah, oke lah kalau kita menghidupkan bahasa Arab sebagai bagian dari unsur penting ajaran Islam. Tapi kalau budaya Arab dari pakaian, ya apalagi sampai pakai bahasa Arab untuk menggeser bahasa lokal itu, yaitu jangan sampai terjadi. Nah, ini yang saya perhatikan, termasuk di negara-negara Arab Afrika Utara ya, yang notabene ada percampuran antara Arab dengan benua Afrika, ya, masyarakat berkulit hitam itu juga budayanya juga luar biasa. Ya, budayanya luar biasa. Misalnya kalau ada orang ziarah kubur mengelilingi kuburan, apakah berarti dia tawaf kayak di Mekah? Ya kan tidak juga itu. Ya, itu perlu pembahasan yang tafsili, yang rinci. Jadi tidak simplistis, tidak menyederhanakan persoalan. Ini enggak Islam, ini mau merubah ajaran Islam, ya tidak begitu. Ya, jadi kalau masalah kebudayaan ini lebih tepatnya ya konsep-konsep yang digunakan itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan, ya, cara pandang kita terhadap dunia yang sekarang ini sangat majemuk ya, sangat heterogen. Bukan fikih-fikih yang galak-galak begitu. Fikih yang galak pun ya juga tidak mempersoalkan masalah lokalitas di Nusantara selama
ya, selama itu tidak bertentangan dengan apa ajaran yang qot'i, ya, ajaran qot'i. Nah ini saya juga apa menjelaskan persoalan ini ada dalam buku Sanad Peradaban. Kalau ada yang ngetik buku Sanad Peradaban itu ada di internet ya, walaupun tidak berupa PDF langsung, tapi bisa dibaca lah itu bagaimana Islam Nusantara itu merupakan representasi dari sanad peradaban, ya, memiliki silsilah bagaimana secara keilmuan itu betul-betul mencerminkan Ahlul Bait. Dalam ini adalah keilmuan Sayyidina Ali. Ya, kalau Kiai Maimun Zubair yang pernah dikutip oleh Pak Nusron Wahid itu, Mbak Maimun pernah apa kata Pak Nusron Wahid itu, Mbak Maimun kalau masalah ilmu belajarlah kepada Sayyidina Ali. Kalau masalah politik belajarlah kepada Muawiyah. Tapi bagi saya pribadi ya, wah Sayyidina Ali juga politiknya luar biasa, bukan politik yang agak keras ya, ya agak keras ya kayak putranya Muawiyah itu Yazid yang menggal kepalanya Husain itu kan. Nah ini kan Ali itu betul-betul high politik ya, Asia Asamiyah atau bahasanya Said atau bahasanya Mbak Salman Mahfud Asia al-Quswa, ya politik tingkat tinggi itu yang dikedepankan oleh Sayyidina Ali. Bukan politik Asia al-Barbaria, politik barbarian yang apa menghalalkan segala cara, bukan demikian ya, atau cara-cara kasar. Nah ini ya ini sudah tidak ada problem kalau mau kembali ke masa jahiliyah atau masa zaman-zaman primitif zaman dulu, ya tidak tepat kalau hidup di Indonesia, ya tidak tepat kalau apa bergerak di Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah majemuk dan tinggal bagaimana apa dakwah itu bisa dilanjutkan dengan prinsip apa bitadarruj bertahap dan adamul haraj tanpa melukai, tanpa menyakiti. Sementara itu masukan dari saya Pak Yusuf. Oke, baik, ini menarik ini bagaimana apa pertautan budaya di Nusantara dan Islam kemudian juga di Timur Tengah, dan juga ternyata lokal wisdom menjadi sebuah acuan juga, menjadi sebuah perhatian juga oleh umat beragama Islam khususnya di Timur Tengah dan juga tentunya di Indonesia. Nah, kalau menurut Dr. Ribut, ini bagaimana sih sebetulnya apa head to head atau hadap-hadapan antara budaya dan Islam itu seperti apa nih sebetulnya ke depannya? Apakah ini akan menjadi sebuah problem ketika budaya berhadapan dengan apa namanya agama-agama atau dalam hal ini katakanlah Islam itu ya? Ya, relasi agama dan budaya ini sudah banyak diperbincangkan ya, termasuk di sekolah-sekolah ya yang menyiapkan kader-kader umat Islam Nusantara supaya tidak kontraproduktif dengan budaya, artinya supaya tetap bisa akomodatif dengan budaya sebagaimana sudah dilakukan oleh Wali Songo ya. Itu kalau kita melihat orang yang punya pemahaman agama baik, pemahaman agama yang baik, pemikiran yang bagus ya, itu tentu tidak akan pernah dengan semerta-merta menggunakan ucapan ulama untuk dieksekusi melawan budaya. Ya, saya kasih contoh saja. Ini contoh di Prancis, orang yang menyembelih tukang gambar karikatur Nabi itu kan disebut orang dari negara Sisan. Orang dari Sisan itu dia datang di Prancis nyembelih orang yang membuat karikatur Nabi, dibunuh dia itu. Nah kemudian ini menuai kontroversi karena yang menyembelih itu ngaku beragama Islam dan mengaku juga bermadzhab Syafi'i, dan bahkan dia menyampaikan qaul-qaul madzhab Syafi'i yang membolehkan membunuh orang yang menghina Nabi. Lah itu bagaimana kalau dipandang oleh ulama-ulama moderat? Saat itu yang memberikan respon itu ulama Al-Azhar. Itu ada asistennya Syekh Ali Jum'ah itu, Syekh Ashraf Sa'ad Al-Azhari. Saya pernah ketemu waktu beliau berkunjung ke Sudan itu, Syekh Ashraf. Nah itu tindakan yang dilakukan oleh orang Sisan, orang-orang Chechnya itu adalah tindakan anarkis, tindakan teroris ya, yang diakibatkan oleh kedangkalan pemahamannya terhadap madzhab Syafi'i.
kedangkalan pemahamannya terhadap ajaran Islam. Ya, kalau bahasanya Imam Al-Qarafi itu dari mazhab Maliki itu, man afta ala ma fi butul kitabi faqad dhalla wa adall. Man afta ala ma fi butul kitab. Orang yang berfatwa hanya congkel-congkel, comot-comot, ngutip-ngutip ajaran di kitab dijadikan fatwa, maka faqad dhalla wa adall. Dia tidak hanya sesat tapi juga menyesatkan. Artinya apa? Dia harus paham konteks. Paham konteks itu dia harus paham sejarah. Kalau dalam konteks kebangsaan, bagaimana Islam itu bisa kokoh di Indonesia, pakai jilbab tanpa undang-undang, ya, itu merupakan suatu prestasi. Yang ini susah ditemukan di negara-negara lain yang mengalami shock culture. Ya, kayak di Maroko itu ada shock culture, di mana saya waktu di Maroko itu melihat ketika ziarah ke makam, misalnya ke makam ke makam Ibnu Ajrum yang ngarang Ibnu Jurumiyah. Ya, kemudian di Marrakesh dan di Fes itu, di Marrakesh juga ada makam Imam Jazuli yang menulis kitab Dalailul Khairat, ya, dan seterusnya. Mereka itu ziarah ke makam itu kalau satu keluarga antara ibu dan anak perempuan ya, yang ibunya itu pakai jilbab, yang anaknya itu pakai pakaian ketat, pakaian biasa, nggak pakai jilbab, ya, ya kayak orang-orang Barat itu. Walaupun Maroko disebut baratnya Arab ya, karena sebelahan dengan Spanyol, berdekatan dengan Prancis. Ya, kiblat budayanya tarik menarik antara Islam dengan ke Barat. Gitu. Nah, itu kan shock culture itu. Artinya mereka itu sudah cari cara pakaiannya itu udah kayak kalau pakaian kayak ibunya pakai kerudung itu dianggap kampungan barangkali begitu. Nah, Indonesia tidak. Bagaimana masyarakat itu yang muda-muda itu bisa melanjutkan orang-orang atau para pendahulunya, orang tua, guru-gurunya masih pakai jilbab. Jadi tidak gampang dengan terpengaruhi oleh teror budaya. Ya, ini bukan teror budaya yang katanya Pak Soleh Basari ya, Dr. Soleh Basari masalah nasab, bukan. Ya, teror budaya dalam hal muamalah kita sebagai masyarakat yang beragam, ya. Saya mengutip perbincangan Dr. Soleh Basari itu masalah nasab sebagai teror budaya itu cuma di Indonesia aja. Ya, kalau Pak Alawi membangun komunitas organisasi di Arab barangkali akan muncul juga teror budaya itu. Ya, ya, tapi nggak terjadi di Arab itu. Ya, itu mereka cuma forum silaturahmi aja. Jadi ini saya menyampaikan, jadi Islam di Indonesia itu sudah luar biasa. Jadi tidak perlu untuk menganulir atau menghapus warisan-warisan lokal, biarkan itu berjalan. Hanya saja dalam memandangnya itu adalah bagaimana koridor fikih itu, ya, koridor fikih itu betul-betul menggunakan pemahaman yang komprehensif ya, bukan sekedar fatwa saja, tetapi meninjau bagaimana maslahah dan mudorotnya, ya, maslahah dan mudorotnya. Itu Pak Yusuf, ya. Terima kasih udah 1 jam. Saya ke Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah mungkin ada closing statement atau mengomentari terhadap Dr. Ribut yang memang kalau kita lihat di era globalisasi memang ada kekhawatiran bagaimana budaya lokal itu tergerus, dan Deddy Mulyadi ini sangat sadar betul bagaimana budaya lokal ini tidak tergerus, dan konteksnya juga tidak berlawanan dengan agama, tetapi agama menjadi substansi atau inspirasi menghidupkan budaya lokal tanpa ada sebuah pertentangan antara agama dan budaya. Itulah sosok yang saya lihat di diri Deddy Mulyadi. Silakan Kiai Ubedillah. Terima kasih untuk konteks Dr. Ribut is the best. Saya sangat mengapresiatif beberapa hal yang disampaikan, sangat maslahah Mas Yusuf. Saya hanya ingin menambahi dalam closing statement ini. Bang Deddy Mulyadi dalam konteks keberagamaan dan keberislamannya itu saya kira patut menjadi contoh untuk umat-umat yang lain di negeri ini, Mas Yusuf, dan tidak perlu khawatir dengan simbol-simbol preman berjubah atau mereka-mereka yang seolah-olah mengatasnamakan Islam, tetapi justru mencerminkan pemahaman keislaman yang sangat dangkal dengan
mengabaikan aspek-aspek historis. Sebenarnya kita itu punya modeling Mas Yusuf. Dalam konteks normatif keislaman kita punya model, yaitu Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtada, Al-Muntaka, Habibil Mahbub, Syafil Ilal, wa Mufarijil Qurub, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu model kita dalam prinsip normatif keberagamaan yang secara riwayat telah kita unduh dari guru ke guru sampai sahabat sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam konteks kebudayaan historis kita juga punya model Mas Yusuf, yaitu Wali Songo. Yang telah ditegaskan oleh Gus Dur sebagai bentuk pribumisasi Islam Wali Songo itu, yang itu cukup menghiasi perspektif kita pada saat kita membaca kitab kuning Mas Yusuf. Artinya begini, saya yakin kalau warga Nahdien atau umat Islam secara keseluruhan membaca teks tentang jihad di dalam fikih, murni di dalam fikih, mungkin 80% akan menerima pola-pola keislaman yang bersifat konfrontatif dalam menghadapi mereka yang diasumsikan telah menjadi musuh Islam. Dan meskipun asumsi mereka yang menjadi musuh Islam itu didistorsi oleh kehendak kuasa tokoh-tokoh tertentu, dan umat Islam akan mudah terpancing Mas kalau hanya berhenti pada perspektif teks fikih dan jatuh pada ketokohan yang mengarah pada kehendak kuasa. Ini repot. Kalau pengetahuan yang dianggap sudah paling benar oleh seseorang dari teks, kemudian didukung oleh doktrin ideologis dari tokoh-tokoh tertentu, wah ini bisa menjadi api yang membara untuk melakukan konflik atas nama agama Mas. Tapi mengapa di Indonesia tidak terjadi? Karena masyarakat kita sebelum membaca teks itu sudah terkondisikan oleh budaya pribumisasi Islam Mas. Sehingga perspektif teks tentang jihad dari kitab fikih itu diintegrasikan, diinterkoneksikan dengan kearifan-kearifan lokal atau prinsip-prinsip pribumisasi Islam. Inilah pentingnya Wali Songo dalam hasanah keberagamaan yang betul-betul memiliki prinsip normatif yang bersumber dari Nabi dan betul-betul kuat di dalam memahami secara historis dalam konteks untuk mengkontekstualisasikan Islam di tengah budaya masyarakat Nusantara ini Mas Yusuf. Nah, meskipun demikian kita tetap kaya dengan aturos yang telah mengambil ikon dari Mbah Nawawi Al-Bantani, Mbah Mahfud At-Tirmizi, dan ulama-ulama Nusantara yang lain. Ini menarik Mas. Jadi warga Nahdien atau umat Islam di Nusantara ini itu keren menurut saya Mas. Pertama punya model uswah hasanah yaitu Nabi Muhammad. Kedua punya model historis yaitu Wali Songo. Yang ketiga punya model dalam konteks ikon kajian aturos yaitu Mbah Nawawi Al-Bantani. Dan ini sangat mewarnai perspektif keberagaman kita. Makanya kalau ada komunitas dalam konteks ini misalnya Habib Rizik Syihab, itu paling yang mengikuti mereka-mereka yang tidak pernah mengikuti hasanah yang saya sebutkan tadi ini Mas. Tapi bagi masyarakat yang telah mengikuti modeling Nabi Muhammad, modeling Wali Songo, modeling hasanah, modeling kajian aturos hasanah Nusantara aturos yang telah dilakukan oleh Mbah Al-Bantani, insya Allah tidak akan kagetan gumunan, sehingga rata-rata santri-santri yang betul-betul mengikuti modeling dan ikon kajian aturas dari Mbah Al-Bantani ini lebih arif di dalam keberislaman, keberagamaan di tengah keberagaman atau keanekaragaman masyarakat Nusantara Mas Yusuf. Terima kasih Mas Yusuf. Baik, Dr. Ribut, ada closing statement silakan. Itu menyangkut ya terima kasih Dr. Ubaidillah. Itu saya ini menegaskan kembali yang saya sampaikan itu bahwa bahwa contoh distorsi pemahaman yang kemudian berakibat fatal itu kayak terjadi bagaimana orang Sixian itu nyembelih warga Prancis di negara orang lain di Prancis. Itu yang kemudian kata orang Azhar itu tindakan radikal yang lebih radikal dari Wahabi itu sendiri. Dia mengaku mengikuti mazhab Syafi'i, tapi karena pemahaman yang dangkal, berbuat radikal, itu lebih radikal dari Wahabi.
Itu komentar dari orang-orang Al-Azhar. Termasuk klaim orang mengatakan saya itu Islam, tapi akhlaknya nggak Islami. Ya, klaim dia itu mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, ya, tapi pemahamannya tidak usuli, ya, tidak mengerti tentang bagaimana local wisdom dan seterusnya. Nah, ini justru berdampak buruk bagi masa depan kebudayaan, masa depan peradaban. Nah, oleh karena itu, ya, termasuk kajian kenasapan itu sangat relevan untuk bagaimana merumuskan asal-usul moderasi dalam beragama. Jadi bukan konsep moderasinya, tapi asal-usul moderasi beragama itu bagaimana. Misalnya kalau representasi di NU, itu ada silsilah guru Basim Asy'ari sampai ke atas itu kan di zamannya Said itu kan ketemunya kepada Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Orang kalau membaca perkataan Sayyidina Ali itu akan terheran-heran. Minimal baca Nahjul Balaghah yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Abdul Al-Azhar itu. Itu orang akan terheran-heran. Bagaimana hikmah atau wisdom yang diwariskan oleh Sayyidina Ali itu tidak ada habisnya. Nah, kalau gaya-gaya kayak formalisasi ajaran Islam, ya, yang kontraproduktif dengan budaya, ya, bahkan antagonistik dengan budaya, ya itu barangkali ya coraknya zaman dulu ya ada-ada aja, ya itu mungkin coraknya yang dikhawatirkan itu coraknya Yazid bin Muawiyah, ya, Yazid bin Muawiyah yang sangat ambisius sampai menghabisi Ahlul Bait itu. Nah, ini menarik ini, ya, ini menarik karena apa? Karena orang yang punya pemahaman bersanad, ingat ini bukan riwayatnya ya, tapi pemahamannya. Kalau pemahamannya bersanad, otomatis riwayatnya juga bersanad dan tidak sebaliknya. Ya, kalau diroyahnya itu punya sanad, wah, kita yakin ke depan ini akan banyak generasi-generasi yang punya pemahaman moderat bimaknal kalimah dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya klaim semata. Oleh karena itu moderat tengah-tengah atau wasatiyah di tengah-tengah itu masih butuh penjelasan. Ya, makanya saya menulis buku Sanad Peradaban ini, asal usul moderasi dalam Islam. Ya, ini akan saya teruskan lagi di buku-buku yang lain. Jadi kalau Kang Deddy itu kalau beliau berjuang untuk lokalitas, itu justru adalah kewajiban. Ya, kalau kita nggak punya lokalitas, kita nggak punya sejarah, Indonesia ini akan mudah diganti identitasnya, kayak negara-negara Arab ini pertarungan identitas, bukan kolaborasi identitas. Sedangkan kita ini harus akomodatif, ya, akomodatif. Oke lah kalau pakai baju model-model Yaman, silahkan lah. Ya, tapi jangan sampai kesannya itu mempertentangkan, ya, budaya Sunda dengan budaya Islam. Itu jangan, ya. Ini aja Pak Yusuf, closing statement dari saya.